ginjal, liver, paru. Nah, ketika darahnya sudah diencerin, 4 organ ini tenang, aman gitu loh, kerjanya juga enak. Kalau orang kena gula, darahnya pekat, pasti yang diserang pertama kali jantung. Kenapa? Karena jantung pompa darahnya nggak kuat, berat gitu loh. Pasti orang gula, pasti jantungnya kena. Nah, ketika pompanya nggak kuat, darah nggak sampai naik ke atas, karena terlalu pekat, pembuluh darah yang kecil nggak teraliri, matanya jadi rabun. Kalau dorong darah ke bawah nggak maksimal, burungnya nggak bisa hidup. Itu orang gula, kena gula, ya kan? Jadi makanya diencerkan dulu supaya jantungnya sehat, livernya sehat, ginjalnya sehat, paru-parunya sehat. Kalau sudah diencerkan, tambahkan ke ventriosel. Seperti teori Fusing, satunya adalah pencernakan dari 4 organ, satunya ini pencernakan. Pencernakannya pakai ventriosel. Supaya apa? Supaya nutrisi yang masuk dalam tubuh itu benar-benar maksimal terserap dengan baik, gizinya terserap dengan baik, dan memperbaiki seluruh jaringan yang ada di sistem pencernaan. Baru yang terakhir, karena sudah pernah sakit berarti berarti ada kerusakan, tambahkan dengan lubrofit. Ini boosternya. Lubrofit ini untuk mengganti sel-sel yang sudah rusak. Jadi kalau jenengan mengobati pasien dengan 3 ini, sebenarnya 70-80% dia sudah terobati. Hanya dengan cara rutin minumnya. Jangan minum sekali, nggak ada perubahan. Apalagi orang yang sudah kolesterolnya tinggi, sampai nggak bisa jalan, sudah berobat medis. Kalau dia langsung lepas obat medis, kemudian hanya dibantu dengan ini aja, nggak mampu Pak. Karena sudah terlalu kental, sudah terlalu pekat. Caranya gimana? Obat medisnya biarin, misalnya 3 kali, diganti 2, tambahkan 3 herbal ini. Nah nanti setelah beberapa hari kontrol lagi, 1 kali herbalnya tetap lanjut. Nanti lama-kelamaan kimianya dihilangkan. Jadi seperti itu ya. Oke. Yang satipim Pak tadi. Yang warna merah itu apa? Yang 4 organ, yang satipim itu apa saja? Ya berhubungan jantung, paru, ginjal, paru, liver. Jantung, Yang paru. merah itu, kotak merah itu apa? Untuk pencernaan, Namanya? ventriosel. Oke. Yang untuk regenerasi sel itu pakai lubrofit. Ini saya setiap meresepkan semua penyakit, pokok kaitannya dengan darah, kaitannya dengan pencernaan, 3 ini saya kasihkan. Pasti saya kasihkan sudah. Dan keluarnya rata-rata ini mulai terus kaitannya dengan darah sudah. Kena apapun kaitannya dengan darah, kaitannya dengan pencernaan, 3 ini. Oke ya. Lalu kita lagi. Ini ada kartisel. Nah, kartisel ini kolagen tinggi. Jadi kolagen itu fungsinya untuk memperbaiki sistem otot, sistem kulit, dan sistem jaringan. Kolagen itu. Nah, kolagen itu ada 2. Ada kolagen botanikal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari aren, ya, atau tanaman yang lainnya. Dan ada kolagen dari hewan, bisa dari babi, sirip udang, ya, sirip ikan, terus kemudian dari cangkangnya telur bisa. Kalau ini dibuat dari tulang sapi, dan yang paling bagus memang dari tulang sapi. Nah ini kolagennya dari tulang sapi. Ini bisa dengan gunakan kalau orangnya ada masalah pengakuan sendi, ya. Jadi sendinya retak-retak, buat berdiri sudah sakit, atau osteoporosis, pakai ini. Maksudnya, pokoknya masalah tulang, sendi, kekenyalan otot dan kulit, pakai kartisel. Sakit apapun sudah. Untuk penuaan dini, misalnya umurnya sekian kok kelihatan tua, kulitnya sudah keriput. Kalau kasih ini kulitnya nanti kenyal. Nah, seperti ini. Jadi tapi kalau kekurangan kolagen, ini ditarik ini sampai ke atas. Dijatuhkan gini lama. Nah, begini kulitnya, ngeriput. Nah, pakai kolagen. Kalau mau lebih cepat, tambahkan ini kolagenisel. Ini tepungnya. Cara makainya ini 1 sendok dicampur 1 sendok makan dicampur ini 1 sendok teh. Itu bubuk Tepung yang masih original. Ini untuk booster kalau kebutuhan orang itu memang sendinya sudah parah, tulangnya sudah. Kalau persendian sampai bengkok gitu, apa bisa dia? Kalau bengkok itu kan anatomi. Maksudnya sendi ini karena pengapuran, karena kering. Awalnya nggak bengkok. Ya, tambah bengkok. lama tambah kadang ada yang keluar, ada yang masuk ke dalam. Yang bubuk itu apa? Sininya. Ya. Kolagen.
kolagen tepung lah Atau seperti segemi. itu. Ini makainya yang Kartisel 1 sendok makan, yang ini 1 sendok teh. Aduk. Supaya ini kan agak amis karena dari tulang sapi. Teteskan 3 tetes jeruk nipis atau jeruk lemon. Terus aduk sudah. Minum dicampur dengan air hangat. Minum pagi, siang, malam. Biasanya kalau sendi yang sudah parah-parah sholat nggak bisa, insya Allah 2-3 hari udah enak sudah dia. Aku agak melihat. Udah lancar. Mantap aku keren Nah, mungkin. Efeknya kalau minum ini, efeknya kulit itu cepat kaku. Kulit itu cepat kencang. Kulitnya ini kencang sekali. Kalau keriput, misalnya keriput kalau dibuat masker bisa apa enggak? Bisa. Jadi caranya ini sama ya, 1 sendok makan, ini sama 1 sendok teh, campur, ambil sedikit aja, pakai sendok lagi, oleskan. Ini dioleskan, yang mana yang keriput. Tapi ini yang dari luar. Maksimalnya harus dari dalam. Ini yang dari luar. Enggak dioles kemudian selesai itu enggak. Tapi insya Allah ini cepat. Ya. Ini masih kolagen murni. Ini harganya berapa? 125. Oh, 25. Ini jenengan 125 kan masih diskon 20%. Iya. Jenengan bisa jual antara 150 sampai 175. Kondisi jual ke rumah tua pokoknya. Jualnya ini. Ya. Karena ini sangat murah sekali sudah. Kalau di luar MHM ini nggak boleh. Ini rata-rata 250, 200 paling murah sudah ini. Jual 200 kan. Nah, ini karena kolagen untuk kecantikan. Ya, untuk kecantikan. Apalagi orang sudah tua, patah tulang. Kan nyambungnya sulit. Iya. Kasih 2 ini sudah, plek, udah rutin pakai ini. Insya Allah dalam waktu nggak terlalu lama, mungkin 1 bulan udah nyambung. Siapa dari mulai terpusat. Kalau udah tua ya, kalau masih anak-anak kan kolagennya masih tinggi. Umur di atas 25, kolagen itu turun produksinya. Cukup Kartisel itu aja. Kartisel ditambah kolagenisel. Enggak, kalau masih anak-anak masih Oh ya, pakai ini cukup aja untuk mempercepat nyambungnya tulang. Kalau mama terjadi kecelakaan. Tapi kalau sudah di atas 25, dua-duanya ini pakai. Nanti tulangnya cepat nyambung, kulitnya kencang. Seperti itu. Lanjut ya. Oke. Oke. Terus ini ada Nutrisil sama Fitobrand. Ini sama-sama nutrisi otak, cuman bedanya kalau Nutrisil ini digunakan untuk balita. Jadi bayi 5 tahun, ini 5 tahun ke bawah pakai ini. Tapi kalau di atas 5 tahun sampai dewasa pakai Fitobrand. Ini nutrisi otak, misalnya sering lupa, pikun, gitu kan ya. Kalau Terus sering step, sering step pakai Fitobrand. Fitobrand ya. Fitobrand. Jadi Fitobrand ini karena ini ada madu probiotik, dia penyeimbang sekaligus bisa menurunkan panas. Kalau balita ya sama nutrisi. Madu. Ini madu probiotik. Manis. Berarti pakai Sultan juga sama. Beda. Sultan katanya madu probiotik. Madu probiotik, tapi ini kan tambahannya kan ada pegagan, terus ada campuran-campuran herbal yang lain. Kalau madu itu kan madu probiotik pure madu, tapi ini kalau dengan herbal yang lain, karena ini fungsinya untuk kecerdasan. Termasuk anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus, autis dan sebagainya, resepkan ini. Ya. Untuk anak yang murojaah, kepingin cepat hafalannya, mudah ingat dan sebagainya, udah pakai Fitobrand ini. Nah, gitu teteskan. Ada juga Gus. Oh, itu tetes ya? Tetes di bawah lidah. Jadi aman untuk anak-anak, tidak mungkin nolak. Ditelan. Di bawah lidah, kalau teteskan 10 sampai 15 tetes. Oke. Perkara ditelan, ya nggak apa-apa, telan aja. Buka. Seperti itu. Manis. Manis. Maksud ya? Oke, lanjut ya. Oke. Kalau udah berinduan boleh kecaki kita aja Bang. Oke. Terus ini ada lumbremak. Lumbremak ini dibuat dari cacing laut. Jadi cacing laut itu secara sel itu kalau dipotong 10-10-nya itu jadi cacing sendiri-sendiri. Jadi begitu luar biasanya selnya. Nanti ketika dia ketemu nyambung sesuai dengan potongannya, jadi satu lagi. Oh, enggak ada di sini. Apa? Ada lumbremak. Ada yang baru yang dikirimkan. Lumbremak ya. Ya, ini untuk apa? Untuk orang-orang yang post operasi, ya, perbaikan organ dalam yang sudah rusak, misalnya luka usus dan sebagainya, ya. Terus kemudian gastritis dan sebagainya, lukanya pakai lumbre. Oh, operasi itu. Post operasi, setelah operasi pakai lumbre ini. Ini nyambungnya cepat. Pakai lumbre ini, maksimal sekali ini. Ya. Ini di atasnya gamat. Ya, kalau gamat udah bagus, ini di atasnya lagi. Ya, manfaatnya di atasnya. Ini kenal agama. Oke. Maksud ya? Oke, lumbre.
Terus apa lagi ini? Ini ada probiosel. Probiosel itu identik hampir seperti ini. Ini sekarang lagi dibidik oleh ahli terapis patah tulang dari Jambi, 3 herbal ini. Jadi ini untuk perawatan patah tulang dalam, ini untuk luar. Ini bisa disemprotkan di mana yang nyeri. Kalau ada orang asam urat dan sebagainya, ini rasanya kalau disemprotkan hangat, bukan panas, hangat. Tapi hangatnya lama sekali. Jadi bukan panas lama, tapi hangat, tapi lama sekali. Ini probiosel. Ini kalau disemprotkan di kulit yang luka gimana? Lukanya cepat kering, koreng dan sebagainya bisa pakai ini. Gatal-gatal bisa pakai ini. Untuk datang kamu ya. Kulit yang di luar, ya. Nyeri sendi dan sebagainya semprotkan ini untuk dari dalam. Nah, sedangkan nyerinya karena apa? Asam urat, misalnya kolesterol. Nah, kalau kolesterol berarti dianjurkan pakai sativim dan sebagainya. Tetapi kalau pengaturan berarti pakai Carticel, tambahkan ini. Kalau mau cepat, ya tepung kolagen. Tak jelas ya, tak jelas. Ini yang luarnya. Oke ya. Oke. Iya, tamu ya datang lawa jiran. Ini tenaga muda. Tenaga muda ini fungsinya untuk memperbaiki cairan semen dan sperma. Jadi kadang-kadang orang mau hamil spermanya lemah dan sebagainya seperti itu ya. Terus kemudian semennya sedikit. Beda ya, sperma sama semen itu beda. Semen itu cairannya. Ya bening. Nah di bening, nah di dalam cairan itu ada spermanya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang cairannya sedikit, gor metu, gor kental sedikit, nah seperti itu. Itu berarti kurang cairan semen. Pakai tenaga muda. Efeknya kalau minum ini, burung itu hidup terus. Kepalanya itu anget gitu loh. Jadi burungnya hidup terus. Jadi Tapi ke jantung enggak ini duduk enggak. Kenapa? Enggak ada efek sampai ke jantung, enggak ada. Enggak ada efek sampai ke jantung. Cuman kalau dia itu pernah minum obat untuk begini sejenis, coba dulu 1. Reaksinya kurang apa enggak? Kalau kurang berarti tambahkan langsung 2. Itu bentuknya pil. Kapsul. Langsung 2, tapi enggak boleh 3, langsung 2 minum. Sebelum main atau rutin? Setengah jam sebelum main. Dia Tapi biasanya kalau sudah minum ini, Saya kan, rasa reaksinya kan begini saja, cuma lama gitu kan. Jadi walaupun habis dipakai, energi tetap begini. Nah, jadi Nah itu kalau dimasukin lagi, Bisa. tetap enak lagi. artinya nggak keluar gitu loh. Nggak keluar. butuh pemukulan. Fisiknya harus kuat. Ya, sarankan nanti minum ini kemudian nggak ada nutrisi, nggak ada apa, kasihan orangnya. sakit pinggang. Iya. Bisa keluar darah loh. Jadi waktu sperma sudah habis, kalau sperma sudah habis, itu cairan semen yang belum masak itu kan berupa darah cair. Itu yang keluar darah. Gitu. Ini lama. Nah, ini untuk mendirikan. Kalau terus on ini dioleskan di luar hanya untuk supaya lama, nggak cepat keluar. Ada efek kebas berarti. Kebas itu Pak? Ya, Kayak mati rasa. Oh enggak. Tetap kerasa. Tetap kerasa. Ada kayak gitu kan apa ajar jangan kan seperti itu juga. Kalau tisu magic itu Kebas itu kan. Nah, kebas. Kalau ini enggak, tetap kerasa. Gitu, tetap Berkurang kerasa. tapi. Nah, kenapa kok bisa? Karena ada manjakaninya, ada jambinya yang bikin lama, terus ada beberapa campuran lainnya. Nah, Bedesin, entar boleh kena ngampung ngerasaan tapi. Tapi itu kan ya. Jadi ini untuk mendirikan, ya untuk mendirikan. Kalau ini untuk tahan lama. Bisa berdiri, tapi kalau cepat keluar ya sama aja, gitu kan ya. Berapa tahan lamanya itu? Itu melapisi. Ada di Mana pakai durasi baru? Ikut. Oke. COD lagi Kalau yang ini, seller ada. ini jambi wangi. Jambi Iya, saya wangi pilih itu kayak itu. digunakan Ini udah seneng untuk reseller, ibu-ibu, grup reseller. untuk wanita. Ini bentuknya bulat-bulat seperti Oh. pil, bulat ya, bulat-bulat gitu ya. Oh, iya. Caranya masukkan di lubangnya itu sedalam ini, dimasukkan, tunggu 10 sampai 15 menit, kemudian dikeluarkan lagi, dicuci bersih. Gitu, dicuci bersih. Segini pendek Pak, burung kita segini Pak. Gitu ya. Itu tujuannya apa? Harus praktis ya maksudnya. Iya. Caranya gimana? Kedalamannya biar pas. Cara pakainya gimana gini Bu? Ya. Ini nanti longgar. cairan keputihannya menjadi berkurang. Ya, cairan-cairan keputihannya berkurang. Kalau ada miom, ada kiste, dia kesedot. Ya, ini pakai ini. Terus kemudian tidak berbau, tidak ada bau.
Terus kemudian Miom kista kok bisa kesedot gimana? Kan itu daging tuh. kenapa? Miom kista kan daging. Ada lendir yang ini benjolan ya, Ah. benjolan ya. Ini ada lendirnya. Dia kesedot lendirnya. Nah, lendir ini yang kemudian seperti kalau benjolan di luar itu seperti cairan yang kemudian menambah kayak infeksi kemudian membesar terus gitu. Awalnya dari cairan itu. Cairan itu. Jadi ada luka kecil. Makanya gini. Makanya Rasul itu mensunahkan setiap hari Jumat mencukur bulu pubis. Ya kan? Setiap hari Jumat. Kenapa harus dicukur? Karena kalau itu tidak dicukur, ketika berhubungan seks, satu aja masuk itu pemicu kanker serviks. Oh. Pemicu. Kalau nggak percaya, ini basahin rambut taruh sini, gini kan. Jadi reaksi vaginanya wanita itu kalau kemasukan benda asing, dia itu selalu meremas-remas reaksinya. Ngimpet. Iya, meremas-remas gini. Nah, ini kalau rambut kan nggak bisa keluar. Yang ada luka, lecet, akhirnya kena cairan kencing, cairan ini, akhirnya Infeksi. jadi infeksi. Keputihan sudah akhirnya. Berarti hati-hati kalau masukkan jari. Ya, hati-hati. Harus cuci dulu. Main ini masuk dulu. Semprot alkohol. Steril dulu. Jujur, ini masuk enggak ini? Jangan langsung menigiri mas, semprot gitu. Yang tadi apa yang cacing? Yang cacing. Yang mana? Yang dari cacing. Cacing laut. Lumbre. Lumbre. Lumbre itu artinya cacing laut. Lumbricus artinya. Lumbrofit. Bukan lumbre, lumbrimak. Iya. Saya tepung sape. Ada. Sape itu Iya, mas. ada. Menurut TV tepung. Aku nyari dari tadi kok. Nanti saya lihat. Ya, Daheru, di rumah kan banyak potong sapi. Ini tulangnya diambil. Kurban. Apanya? Kurban ini kan banyak sapi, potong sapi. Nah, Tulangnya kalau ditumbuh bisa jadi seperti itu. harus dicuci bersih, jemur kering, diseleb. Ya, hancur jadi tepung. Setelah jadi tepung, dipisahkan antara tepungnya tulang sama kolagennya dipisahkan. Nah, sulitnya itu di situ. Dari Balarat, melek. Oh iya kan tanya nyaman praktisi kan uji Itu- coba diriba. Itu Tolong di dibagi-bagi. di laborat kita tepung yang sudah dihancurkan dipisahkan antara kolagen sama ininya sama tepungnya. Tepungnya itu yang ngambil ke daun. Untuk campuran pembuatan gelas, mangkok, apa aja keramik itu. Nah, itu bisa dibuat itu. Tepung Tepung tulangnya. Tulang itu. Nah, seperti itu. Dan bahan campuran-campuran yang lain saya kurang paham. Lala tahu saja. Ini kalau pakai ini caranya ya di minggu pertama, di bulan pertama itu 1 minggu 2 kali makainya dimasukin. Tapi kalau dia keputihannya berlebihan 1 minggu 3 kali di bulan pertama. Untuk bulan berikutnya 1 minggu sekali aja pakainya. Jadi seminggu sekali. Karena kenapa kok harus seminggu sekali? Karena kalau terlalu berlebihan ini kencang sekali, nanti nggak bisa masuk nanti. Bah, topo. Serius ini, kencang nanti. Dari majakaninya ya? Ya majakinnya sama jambinya ini. Keluar gigi lah tuh. Jadi Ngampe ya. Bisa. Siang juga. jadi seperti itu ya. Jadi ini teman-teman pokoknya tinggal memoles saja, menggabung-gabungkan aja. Nah, menggabung-gabungkan ini berarti teman-teman harus menguasai teknik diagnosanya. Diagnosa ketika di awal. Jadi misalnya saya pernah ada pasien suami istri, mohon maaf ya, anaknya udah 3, istrinya kadaran. Suaminya jenggoten suaminya. Setelah dapat, tiba-tiba istrinya itu ngomong kepingin cerai dengan suaminya. Loh, kok bisa gitu loh? Cerai tak Bu. Jenggotnya masuk terus. Enggak, karena dia selama hamil itu tiba-tiba moro-moro hamil gitu aja. Dia nggak pernah merasakan kenikmatan. Karena masuknya hanya sebentar, terus keluar sperma banyak, hamil kan dia. Tapi dia nggak pernah merasakan kenikmatan gitu loh. Nah, kan ada kasus seperti itu. Nah, kalau ada kasus seperti itu, herbal apa yang jangan resepkan? Itu tadi itu Pakai yang push majakan. on. Oh, yang laki. Iya kan? Kan lakinya Kan yang bermasalah yang lakinya. kan? Nah, pakai terus on. Nah, Sama saya minyak. bilang, Bun, kalau misalnya suami jenengan bisa memberikan kepuasan, apa jenengan tetap akan cerai? Enggak. Gitu. Nah, ini yang penting di sini dalam memberikan herbal ini diagnosa awal, gali.
Jadi konsep untuk mendiagnosa awal, cek fisiknya, cek psikisnya, baru faktor lingkungan sosialnya. Cek fisik itu misalnya ada riwayat darah tinggi enggak, ada kolesterol enggak, dilihat. Kalau darah tinggi berarti pakai tensi. Kalau kolesterol bisa dari mata, bisa dari kuku gitu kan. Nah, seperti itu. Atau bisa dari tanda-tanda sering sakit sini, sering sakit sini. Nah, Ustadz ini harus paham itu. Ini ciri-ciri fisik. Tanya, ada riwayat gula enggak? Sebelum dari sini sudah pernah berobat kemana dan sebagainya. Kalau fisiknya sehat, baru psikisnya. Ada gangguan psikis enggak ini? Orang ini kok ngeluh sakit terus tapi fisiknya normal semua, berarti psikis. Nah, psikis ternyata enggak ada. Oh, mungkin lingkungan. Saya kan pernah bercerita waktu pertama kali datang. Saya ada pasien tidak punya darah tinggi, tidak punya kolesterol atau asam urat, ya, tidak punya kencing manis, tapi orangnya stroke. Ya secara fisik loh, dicek fisik, darah tinggi nggak ada, kolesterol nggak ada, kencing manis nggak ada, ya kan? Tapi stroke, ini normal semua. Nah, kemudian psikis, dia fan-fan aja, nggak ada tekanan batin. Nah, ternyata di lingkungan tempat dia kerja adalah di pengalengan ikan beku, kosturit, udang beku. Nah, kalau pengalengan udang beku, kaki ini pakai sepatu boot karena bawah itu dingin. Nah, udangnya udang dingin, atas itu blower AC dingin. Sehingga apa? Pembuluh darahnya menjadi kaku karena dingin kan. Darahnya jadi gumpal, stroke karena penyumbatan darah yang dingin tadi itu. Tapi secara kandungan kolesterol, asam urat, darah tinggi, kencing manis tidak ada. Nah, nah, makanya teman-teman harus ngeceknya, mendiagnosanya di 3 hal ini. Gali fisiknya, gali psikisnya, gali sosialnya, lingkungannya. Ya. Kalau 3 ini sudah terdeteksi semua, insya Allah diagnosanya pas. Seperti itu, diagnosanya pas. Misalnya, nanti saya khawatir di grup, ini mohon maaf ya, saya lama balas grup itu karena apa? Di HP saya itu grup KSI itu se-Indonesia. Betul itu. Jadi jenengan japrit gitu ya. Enggak saya baca 1 menit aja udah ketumpuk dengan WA yang lain sampai ke bawah. Ada sampai 2.000, ada 3.000. Ke bawah itu. Enggak sempat baca saya karena kebanyakan. Belum lagi harus ngecek. Jadi saya ngecek WA-nya Ustadz Suhairi aja. Saya ngecek sini, cek gitu ya. Habis itu saya keluar lagi. Mau nyari di tempatnya sama Ustadz Suhairi, sudah nggak ada, tiba-tiba sudah ada di bawah karena atasnya sudah mempunyai WA baru. Nah, gitu. Saya mohon maaf, terlalu jadi nanti mungkin saya harus membagi. Sampean harus bikin nomor area. Tentang kita. Nomor lain. HP-nya berapa? Nah, nanti pakai HP. Ini yang untuk yang dewasa. Tapi saya yang mau beli. Untuk 5 tahun ke atas. Ini otak-otak. Itu brand ini. Brand. Kalau ini gandengannya ini. Gandengannya ini. Saya gandengannya tulang keropos itu. Oh ini pakai ini, Pak. 2 ini udah. Mertua saya emantian. Oke ya, jadi seperti itu. Nanti diagnosa yang lain teman-teman bisa konsultasi di grup. Ini ada Ustadz. Itu kalau pesan itu mesti lewat sana dulu. Bukan lewat sana. Jadi untuk menekan biaya pengiriman yang pertama. Ya udah itu kalau itu. Ya ini Dan nanti ditaruh di sini. Nanti saya stop di Ustadz Suhairi. Jenengan ambil di sana, hak jenengan tetap 20%. Tetap diberikan. Saya mau nyebrang hari ini. Pembelian 500.000, ya pembelian 500.000 baru dapat voucher. Di bawah itu udah dapat tapi 20% dapat. 20% tetap. Nah, seperti itu. Lah voucher kok lebih 500 mau beli gitu nih. Ini haji wala. Oke ya. Umroh. Itu lah umroh. Fuludo. Ini insya Allah sudah hampir semua. Nah, kalau madu sultan itu kan madu probiotik. Jadi kalau teman-teman ada pengobatan pasien yang sesak seperti COVID dan sebagainya. Nah, sedangkan orangnya itu yin, dingin, orangnya dingin, nggak panas gitu. Padahal dia berlendir gitu kan ya. Atau orangnya sudah terlalu panas sekali orangnya. Nah, pengobatan itu herbal apapun yang jenengan masukkan, apa itu habatus atau apa, sebenarnya yang paling aman imbangi dengan madu sultan itu madu probiotik.
Jadi kalau jenengan ngasih obat herbalnya misalnya dingin terlalu dingin atau panas terlalu panas, dia sebagai penyeimbangnya. Jadi tetap balance di tengah-tengah. Aman jadi jenengan. Kalau orang sudah lidah ujungnya sudah merah, lidahnya merah sekali, berarti darahnya darah panas. Jenengan kasih habatus. Habatus itu herbal panas, maka akan bergejolak lagi darahnya. Supaya nggak bergejolak apa? Kasih madu, seimbang lagi. Jadi madu itu penyeimbang. Di samping itu, madu probiotik ini nutrisinya itu tinggi sekali. Jadi sebagian besar zat propolisnya itu ada yang tetap dimasukkan lagi, nggak diambil. Untuk terus apa lagi ya? Madu, sudah, ini sudah, satu sudah. Ya, insya Allah semuanya sudah. Jadi produk-produk emaknya itu seperti itu. Kayaknya semua keluhan untuk kaitannya dengan darah, pencernaan, sama regenerasi sel udah masuk semua. Milakov juga udah ya? Oh ya, Milakov. Ini Aswakov. Karena rencananya habis dari Kediri Blitar saya harus ke Tuban langsung, makanya saya bawanya Aswakov. tapi sama itu kan ya. Karena ketemu bersama. Itu mereknya JRA. Oke ya. Ini kalau teman-teman untuk gangguan anosmi dan sebagainya sama lah, sudah tahu ya caranya dan sebagainya. Kalau untuk rokok berat sama, 1 tetes oleskan di batangnya buat merokok supaya tarnya nikotinnya turun dan ini lebih longgar. Atau minum kopi teteskan 1 tetes saja atau tes 1 tetes untuk supaya longgar gitu. Katanya nggak boleh diminum. Kenapa? Nggak boleh diminum. Nggak boleh diminum. Tapi Dicampur dah kenapa? Ditetes-teteskan ke minuman. Ada kenangan gitu. Kalau situ. pun pendapat dan agak dirasa. Kalau sesek dan sebagainya, oleskan aja pakai apa? Ini Milakov ini, oleskan aja di dadanya sini, punggungnya sini ya. Tadi LU-nya ini kemudian ditekan. Kayak tadi itu misalnya kurang ya, terus sama itu di. Ya, seperti itu aja. Ini lebih dari 16 herbal kita masukkan, termasuk busur ini di sini kita masukkan. Insya Allah dari semua jenis herbal biru yang semacam ini insya Allah paling kuat dan paling banyak yang cocok. Saya kemana-mana pasti pakai ini. Minimal masker saya tetesi 3 tetes saya pakai udah untuk jalan-jalan kemana-mana sebagainya. Karena radikal bebas dari udara ini masuk ke hidung ini akan mempengaruhi, apalagi pelaut yang di atas jam 12 malam masih ada di luar. Menyaur lagi kan kita Saya tidur kita nian malam itu. Apa itu tani ya? Halaman. Iya. Kalau di atas jam 12 lebih baik jangan. Jadi jam 12 sampai jam setengah 3 itu jangan sampai kena udara luar. Itu udara pencemaran yang siang hari itu turun. Itu risiko. Jadi paru-paru basah dan sebagainya itu banyak terjadi ketika orang itu kelayapan atau keluar malam pada jam-jam segitu. Tapi kalau sudah setengah 3 ke atas sampai jam 3 aman enggak? Itu sudah seger karena sudah mendap semua. Jadi fenomena udaranya itu seperti itu. Hati-hati. Sudah ya, sudah semua. Ini sekali lagi untuk teman-teman, jadi cara persiapan ini tadi sudah saya buktikan untuk penggunaan saat itu sebagai pengencer darah. Jadi pengencer darah itu memang mutlak, sakit apapun kuncinya adalah di darah. Dan 4 organ ini adalah 4 organ yang sangat riskan. Apalagi paru-paru, udara masuk ke hidung semut langsung masuk ke organ dalam. Kalau yang dihirup ini organ apa? Yang dihirup ini udara jelek, ya langsung ke paru-paru kita, refleks dan sebagainya. Cukup ya? Ya cukup. Oke, mungkin seperti itu. Habis ini saya kolaborasi dengan apa? Ustadz Zuhairi. Sertifikat sudah untuk pelatihan ini ada di beliau. Terus spanduk ada di beliau, voucher tinggal Joyono ya. Joyono. Sekarang enggak ada. Abdul Rasid Ya. Jelas Fathur Rasyid. Fathur Rasid. Dan ini 2 ada. Oh, ya. KTP-nya? Iya, KTP-nya. Pak Pagi mana Pak? Pak Pagi yang pesan tadi udah. Masih sama Ustaz Zuhairi katanya. Iya, Ustadz Zuhairi. Yuk guys, bagi-bagi produknya. Sekarang dia pesan.